Yang akan kita diskusikan sore ini adalah apa sih itu pembenihan ikan ya, jadi definisi, kemudian siklus hidup ya, terkait biologi reproduksi, karena nanti kegiatan pembenihan itu sebetulnya adalah mengikuti ya dari siklus hidup ikan ya. Kemudian nanti pada bagian terakhir kita akan diskusikan mengenai domestikasi dan genetika ya. Oke, nah jadi ini mengingatkan kembali bahwa kegiatan produksi aquaculture on farm, karena kan ada kegiatan aquaculture yang off farm juga ya. Jadi yang on farm ini adalah ada 3 kegiatan ya. 2 kegiatan besar yaitu pembenihan dan pembesaran, dan ada 1 kegiatan antara yang disebut sebagai pendederan ya. Jadi kegiatan dalam aquaculture ini untuk on farm ini adalah seperti ini, pembenihan, pendederan, dan pembesaran ya. Nah ini ya, ini juga disinggung kembali, sudah pernah disampaikan saya kira, bahwa pada kegiatan aquaculture on farm ini meliputi pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Sedangkan on off farm ini meliputi pengadaan sarana dan prasarana produksi, penanganan hasil panen, distribusi hasil, dan pemasaran. Ya, jadi ini juga kita masih bisa bergerak karena ini adalah bagian dari kegiatan aquaculture ya, kegiatan off farm ya. Nah, kita masuk ke definisi ini ya, bahwa kegiatan aquaculture tadi ada pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Nah, pembenihan ikan itu sendiri adalah kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk menghasilkan benih. Dan selanjutnya, benih yang dihasilkan ini menjadi komponen input bagi kegiatan pembesaran ya. Jadi dalam kegiatan pembenihan itu outputnya adalah benih. Ya, jadi kita memelihara tujuannya menghasilkan benih. Benih ini nantinya akan menjadi komponen input bagi kegiatan pembesaran ya. Nah, kalau kegiatan pendederan ini adalah kegiatan pemeliharaan ikan juga untuk menghasilkan benih. Tapi benih yang bagaimana? Benih yang siap ditebarkan di unit produksi pembesaran atau benih yang siap jual. Jadi pada kondisi tertentu, pada komoditas tertentu, itu tidak bisa langsung dari pembenihan terus ditebar. Contoh, saudara mau tebar ikan mas di kolam air deras. Nah, itu kan tentu tidak bisa menebar ikan mas yang ukuran 3-5 cm, begitu kan? Nah, itu harus didederkan dulu menjadi mungkin 50 gram sampai 100 gram baru bisa ditebar di kolam air deras, atau ditebar di karamba jaring apung, ya kan, itu juga menghendaki benih yang ukurannya lebih besar. Jadi kegiatan pendederan ini berlaku untuk beberapa komoditas yang memang memerlukan benih yang ukurannya sudah lebih besar. Nah, kemudian kalau pembesaran ikan, ini adalah kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk menghasilkan ikan ukuran konsumsi ya. Nah, ini bedanya ya, beda dari kegiatan pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Kemudian satuan produksi dalam aquaculture ya. Jadi ini tadi kegiatannya pembenihan, outputnya tadi adalah benih, satuannya adalah dalam jumlah ya. Jumlah berarti ekor. Nah, kemudian ini ukurannya bisa panjang ya. Biasanya panjang bisa dalam sentimeter, inci, atau bahkan pada ikan hias tuh banyak juga menggunakan ukuran SML seperti ukuran baju saja ya. SML begitu. Nah, jadi benih ini satuannya selalu dalam ekor. Nah, kalau pendederan ini outputnya adalah benih yang siap tebar. Nah, ini benih yang siap tebar ini satuannya adalah jumlah atau bobot. Tadi tergantung ya. Jadi kalau misalnya untuk tadi running water yang saya ceritakan, nah itu kan bobotnya sudah 100 gram. Nah, biasanya tidak sekedar ukurannya sekian senti, tetapi bobotnya. Wah, ini di Bogor sedang mau hujan besar nih ya. Sebentar, mudah-mudahan sinyalnya bagus. Petirnya bukan main. Kemudian dalam kegiatan pembesaran, ini outputnya adalah ikan ukuran konsumsi ya. Satuannya adalah bobot, bisa dalam kilogram atau ton ya. Nah, penyediaan benih. Benih ini bisa kita penuhi dari mana? Gitu ya. Pertama bisa dengan menangkap dari perairan umum.
seperti dari sungai, danau, pantai, dan sebagainya. Ini terjadi kalau pembenihan ikan tersebut teknologinya belum kita kuasai. Jadi benih itu ditangkap dari perairan umum. Nah, yang kedua, bisa dipenuhi dengan memijahkan ikan peliharaan di kolam. Pada umumnya ya, ini adalah untuk ikan-ikan peliharaan yang sudah jinak ya. Umumnya ini adalah ikan air tawar. Nah, jadi cara yang kedua ini dengan memijahkan ikan peliharaan di kolam. Cara yang ketiga dengan cara pembuahan buatan. Jadi kalau yang kedua tadi kan pemijahan secara alami. Jadi ya jantan, betina masing-masing sudah bisa mengeluarkan, betina mengeluarkan telur secara alami, jantan juga mengeluarkan sperma secara alami, sehingga pembuahan juga terjadi secara alami. Nah, ini untuk yang ketiga itu tidak bisa dilakukan secara alami sehingga dilakukan secara buatan ya. Jadi ini terjadi untuk ikan-ikan yang sulit atau belum dapat memijah di kolam karena tidak memungkinkan dalam pengaturan faktor-faktor ekologis yang cocok. Jadi belum bisa dipijahkan secara alami di kolam begitu ya, sehingga dilakukan pemijahan atau pembuahan buatan. Nah, ini adalah kegiatan ya. Nanti kita akan ceritakan satu persatu ini ya, bahwa tadi benih itu, kebutuhan benih itu bisa dipenuhi dengan menangkap benih alami dari alam atau benih yang dihasilkan oleh panti-panti pembenihan atau hatchery. Nah, tentu ini diperoleh melalui kegiatan pemeliharaan larva. Larva ini dari mana? Dari kegiatan penetasan telur. Penetasan telur dari mana? Ya tentu dari pemijahan induk. Nah, induk sebelum dipijahkan tentu harus dipelihara hingga matang gonat. Nah, inilah sub-sub kegiatan di dalam pembenihan ikan ya. Di sini juga ada kultur pakan alami karena dalam pemeliharaan larva itu tidak pernah lepas dari kegiatan kultur pakan alami. Ya, jadi ini saya kira untuk pemenuhan benih bisa dari alam, bisa juga dari hatchery ya. Kemudian kedua-duanya bisa kemudian dipelihara di dalam kegiatan pembesaran. Nah, namun walaupun tadi benih itu bisa diperoleh dari alam ya dengan cara menangkap di perairan umum tadi, namun di aquacultur ya dalam budidaya sebaiknya benih itu berasal dari benih hatchery. Jadi dari panti-panti pembenihan. Karena benih yang dari panti pembenihan ini dapat memenuhi beberapa persyaratan yang diperlukan di dalam aquacultur, yaitu persyaratan terkait jumlah. Ya, jadi kita kan akan menebar dengan jumlah tertentu kan. Misalnya kita punya tambak 3.000 meter, mau kepadatan 200 ekor per meter. Berarti kan perlunya 600.000. Nah, jadi kan kita tinggal pesan kan ke hatchery udang. Benur, ukurannya juga jelas, jumlahnya kita bisa pesan sesuai kebutuhan. Nah, kalau kita menangkap di alam, ini kan tentu sulit ya untuk memenuhi persyaratan jumlah, persyaratan waktu ya, kapan tepatnya kita perlukan. Kemudian dari sisi ukuran, kalau kita menangkap di alam tentu juga ukurannya beragam ya, tidak dapat tadi benih udang semuanya PL10 kan tidak bisa itu kalau menangkap di alam ya. Nah, jadi ini hanya bisa dipenuhi dari hatchery. Berikutnya juga terkait mutu. Nah, jadi kalau benih yang dihasilkan dari panti pembenihan ini dapat kita seleksi dari sisi mutu ya, bisa kita pilih ya. Nah, kemudian yang terakhir juga persyaratan harga. Nah, kalau benih itu masih ditangkap di alam, umumnya kan tergantung musim. Nah, jadi pada saat musim jumlahnya melimpah ya, harganya murah atau bahkan tidak terpakai semua benihnya juga. Nah, tapi di lain sisi pada saat tidak musim, mungkin barangnya sangat terbatas atau bahkan tidak ada, karena barang terbatas harganya juga sangat mahal. Nah, jadi tidak bisa memenuhi beberapa persyaratan ini kalau benih itu ditangkap dari alam. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa kegiatan pembenihan itu adalah mengikuti tahapan dalam siklus hidup ikan di alam. Nah, siklus hidup ikan itu kan seperti ini ya. Karena namanya siklus, kita bisa mulai dari mana aja. Nah, misalnya kita mulai dari induk ya. Induk setelah matang gonat, dia kita pijahkan menghasilkan telur. Untuk yang betina, yang jantan menghasilkan sperma. Terjadi pembuahan sehingga perkembangan embrio dan kemudian akan menetas menjadi larva.
Nah, larva ini akan berkembang menjadi benih, menjadi juvenil, menjadi remaja, dewasa, dan menjadi induk lagi. Begitu ya. Ini adalah siklus hidup ikan di alam. Ya, jadi nanti kegiatan itu ya kita mengikuti ini, gitu ya. Induk untuk dapat telur kita pijahkan, namanya pemijahan. Nah, telur kita tetaskan, kegiatannya penetasan telur. Larva kita pelihara menjadi benih ya, pemeliharaan larva. Pemeliharaan benih atau pendederan dan seterusnya ya. Ini di sini berarti pematangan gonad kan, dewasa agar matang gonad. Nah, ini contohnya pada siklus hidup ikan kerapu ya. Nah, ini induk yang menghasilkan telur, berkembang, kemudian menetas menjadi larva, menjadi benih ya, juvenil, dewasa, kembali lagi menjadi induk. Berikutnya ini contoh yang lain lagi, siklus hidup udang windu ya. Sama juga pada udang faname juga seperti ini ya. Jadi pada udang dewasa dia memijah menghasilkan telur. Nah, kemudian telur ini ya akan menetas menjadi nauplius ya, namanya larva udang yang baru menetas itu namanya nauplius. Ya. Dan kemudian dia akan mengalami perubahan bentuk ini ya, mengalami metamorfosa dari nauplius menjadi zoea ya, bentuknya berubah nih, menjadi mesis, menjadi postlarva ya. Kemudian nanti berkembang terus menjadi dewasa kembali. Nah, ini adalah siklus hidup pada udang ya. Nah, kita akan coba lihat satu persatu itu ya, siklus hidup dari ikan atau udang ya. Nah, induk ya. Induk adalah ikan yang baru dari alam ini, induk ikan yang baru dari alam ini perlu didomestikasikan atau dibuat menjadi jinak yang bisa dipelihara di wadah budidaya. Nah, di dalam domestikasi, masalah yang paling sulit ini ada dua. Yang pertama adalah pengembangan induk tadi ya, membuat induk matang gonad. Itu sulit. Ya, kemudian yang kedua adalah pemeliharaan larva. Jadi dua kegiatan ini adalah dua kegiatan yang paling sulit dalam domestikasi. Nah, kenapa demikian? Pengembangan induk sulit karena pada saat di alam ikan tersebut siklus reproduksinya sudah terprogram sehingga setelah di wadah budidaya tidak terstimulasi untuk berkembang biak. Jadi di alam itu sudah ada faktor lingkungan yang mempengaruhi ke sistem saraf pusat di otak sehingga itu yang menstimulasi pematangan gonad. Nah, itu tidak dia temukan ya, tidak ditemukan oleh ikan itu di wadah budidaya, maka dia menjadi tidak bisa berkembang ya gonadnya. Itu kira-kira yang membuat sulit. Nah, namun pengembangan induk ini dapat didorong melalui hormonal, melalui rekayasa lingkungan ya, pengaturan suhu, pengaturan cahaya ya, melalui rekayasa nutrisi. Jadi diberikan nutrisi dengan formulasi yang memang cocok untuk induk ya, untuk membuat induk itu matang gonad. Kemudian bisa juga dengan tingkah lakunya kita rekayasa ya, kepadatannya, kita pelihara terpisah, jantan betina dan sebagainya. Ada berbagai perlakuan yang bisa kita lakukan untuk pematangan gonad ini ya. Nah, masih mengenai induk, ciri-ciri induk ya. Alat kelamin induk betina umumnya berupa lubang, sementara untuk jantan umumnya berupa tonjolan. Kemudian perut induk betina ini buncit dan terasa lembek bila diraba, sementara pada jantan itu umumnya ramping. Pada beberapa spesies, induk jantan memiliki ciri dan warna yang khas. Misalnya, ada induk ikan jantan yang dahinya lebih menonjol dibanding betina. Ada lagi yang sirip punggungnya lebih panjang dibanding betinanya. Ada lagi yang warna dan pola warnanya lebih cemerlang dan menarik. Atau gerakannya lebih aktif dan galak ya. Ini masing-masing ikan punya ciri masing-masing. Nah, ini tadi ya alat kelamin pada ikan, ini pada betina umumnya berbentuk lubang, sementara pada jantan ini berbentuk tonjolan. Nah, ini adalah tadi ya ciri-ciri kelamin sekunder. Jadi artinya kelamin sekunder itu bisa diamati dari luar ya. Nah, ini betinanya nih perutnya buncit, kalau diraba lembek ya. Ini juga sama, ini lebih buncit daripada jantan. Nah, kalau ini
ada warnanya yang berbeda ya. Pada jantan ini lebih menarik misalnya. Nah, kemudian berkaitan dengan induk, ini juga ada sifat yang berbeda pada berbagai jenis komoditas ya. Ada yang sifatnya dalam hal menjaga keturunannya, ini ada yang disebut sebagai parental care. Jadi dia induk menjagai keturunannya. Jadi keturunannya itu diurus gitu ya, dijaga oleh induknya. Jadi telurnya, larvanya itu dijaga oleh induknya. Nah, ini umumnya adalah pada ikan-ikan yang memiliki ukuran telur yang besar. Misalnya pada ikan gurame, pada arwana ya. Ini dia sifat ikan ini tuh menjaga ya keturunannya. Jadi telurnya itu dijaga ya, pada gurame bahkan dia bikin sarang dulu ya. Induknya bikin sarang, kemudian nanti bertelur di situ dan dijaga. Pada arwana malah dia mengerami telurnya di dalam mulut ya. Jadi artinya kan dijaga ya. Nah, penyiapan substrat ya, tempat atau substrat atau sarang untuk menempelkan telurnya. Kemudian ada juga yang mengoksigenasi telurnya, jadi seperti ditiup-tiup begitu pada ikan diskus misalnya. Kemudian ada juga yang ini menginkubasi telur dan larva di mulut ya, atau mouth breeder. Ini misalnya pada arwana dan juga pada tilapia. Ada juga dengan cara memproduksi mukus atau lendir yang berlebih di permukaan tubuhnya untuk makanan bagi anaknya. Sehingga ada dibilang menyusui ya, tanda petik. Karena kan bukan mamalia ya ikan ya. Nah, jadi menyusui dalam tanda petik pada ikan diskus. Nah, itu dia menghasilkan lendir yang banyak dan itu dimakan ya oleh anaknya. Nah, tapi pada kelompok yang lain, pada beberapa jenis ikan lain, ini sifatnya non-parental care. Jadi induknya tidak peduli terhadap keturunannya. Pokoknya udah bertelur, sudah diserahkan ke alam. Nah, banyak juga komoditas seperti itu. Nah, ini parental care, ini sama persis slide-nya ya. Saya lupa tidak dihapus nih. Oke. Berikutnya kita pindah ke telur. Nah, jadi telur ini ada yang sifatnya melekat pada substrat ya. Apakah substratnya berupa benda kasar seperti batu, pipa paralon, kaca akuarium ya, atau substratnya lunak ya, yang substrat kasar ini contohnya pada ikan siklit seperti ikan diskus, manfish, lohan, nila atau mujair. Sementara pada substrat lunak misalnya menggunakan ijuk atau akar enceng gondok, daun tanaman, air. Pada lempeng pakis ini misalnya pada ikan mas, lele, neon tetra, mas koki ya. Ada juga yang telurnya tidak melekat pada substrat. Nah, yang tidak melekat ini pun ada macam-macam. Ada yang mengapung di perairan karena dia berat jenisnya lebih kecil dari air. Ada yang melayang-layang di dalam kolom air karena berat jenisnya sama dengan air. Ada juga yang menggelinding di dasar ya, jadi di dasar tapi dia tidak melekat ya, menggelinding di dasar ini karena berat jenisnya lebih besar dari air. Nah, ini contoh tadi pada ikan arwana ya, jadi dia mengerami ya. Jadi setelah dikeluarkan dari induk terus langsung disedot ini ke dalam mulutnya ya, dierami dalam mulutnya. Baru kemudian ini bisa kita sapeh dari mulutnya, kemudian kita pelihara di akuarium. Ini contoh pada ikan arwana. Nah, ini perkembangan embrio ya, jadi ikan setelah telur setelah dibuahi oleh sperma ini akan berkembang dari satu sel menjadi 2 sel, menjadi 4 sel dan banyak sel dan seterusnya ya, hingga kemudian menetas. Oke, menetas menjadi larva. Sehingga yang kita akan ceritakan berikutnya adalah mengenai larva ya. Apa itu larva? Larva adalah anak ikan yang berukuran sangat kecil dan belum memiliki bentuk morfologi yang definitif. Bentuk definitif itu maksudnya bentuknya sudah mirip seperti induknya. Jadi larva ini masih dalam proses perkembangan atau development menuju bentuk yang definitif. Dia merupakan stadia yang paling kritis ya dalam hidup ikan. Ya, makanya tadi kan pemeliharaan larva ini paling sulit kan tadi ya, selain pengembangan induk kan tadi pemeliharaan larva ya. Karena stadia larva ini stadia yang paling kritis dalam hidupnya. Kenapa dia paling kritis? Karena beberapa organ dan fungsi organ ini masih mengalami perkembangan. Jadi belum sempurna. Jadi dia masih berkembang ya. Baik morfologinya ya, siripnya juga belum berkembang dengan sempurna,
pigmentasinya, mulutnya, anusnya, dan sebagainya. Matanya masih transparan, begitu ya. Kemudian anatomi, ini berkaitan dengan saluran pencernaannya, hati, pankreas, jantung, gelembung renang, insang, semua masih masa perkembangan. Kemudian fisiologi, enzim pencernaan, darah, ini juga semua masih menuju penyempurnaan atau perkembangan. Kemudian tingkah laku, ya, pergerakan berenang juga belum sempurna. Awalnya masih bisa berenang naik, turun gitu aja. Baru nanti setelah siripnya lengkap, ya dia bisa bergerak dengan normal. Kemudian tingkah laku dalam pemangsaan, dalam respon terhadap cahaya, ataupun gangguan, ini semuanya juga belum sempurna. Nah, pada larva ini dia memiliki sumber energi, ya, yang disebut sebagai endogenous feeding. Nah, apa itu sumber energi endogenous feeding? Berupa kuning telur dan butir minyak. Nah, ini contohnya tadi, ya. Nih, ini kan kuning telurnya ini, nih ya. Kuning telurnya ini bahkan kalau arwana ini sudah gede juga, kuning telurnya masih ada. Nah, ini ya. Nah, ini kuning telurnya kan besar nih. Nah, ini adalah endogenous feeding karena berada di dalam tubuh larva tersebut ya. Nah, berdasarkan ukurannya, ini ada larva yang memiliki kuning telur besar. Contohnya pada ikan arwana, pada ikan mas, pada gurame, pada nila ya. Nah, kemudian ada yang kuning telurnya sedang. Ini pada paten, nilem ya. Ada yang kuning telurnya kecil pada ikan betutu dan juga pada ikan-ikan laut ya. Jadi umumnya ikan-ikan yang kecil ini non parental care. Jadi dia tidak peduli pada keturunannya. Nah, setelah endogenous feeding ini menjelang habis ya, maka dia harus mengambil pakan dari luar atau exogenous feeding. Ya, umumnya pakan dari luar ini adalah pakan alami. Karena pakan alami itu mengandung enzim yang berperan sebagai enzim pencernaan bagi larva. Karena tadi kan enzim yang berada di saluran pencernaan larva itu sendiri belum berkembang. Tadi kan di slide sebelumnya tadi ya. Maka dia perlu pakan alami karena dia mengandung enzim pencernaan di dalam pakan alami tersebut. Nah, ini ya, sebelum kuning telur dan butir minyak habis, maka larva diharapkan sudah dapat memangsa dan mengkonsumsi serta mencerna pakan dari luar. Sehingga nanti dalam kemarin saat kita bicara mengenai schedule pemberian pakan ya, ini harus terjadi overlap antara endogenous feeding dan exogenous feeding. Jadi artinya menjelang kuning telur habis, itu pakan alami dari luar sudah harus mulai diberikan supaya dia tidak sempat baru belajar mencari makan, energinya yang di dalam tubuh udah nggak ada. Nah, itu kemungkinan besar akan mati larva tersebut. Hampir semua larva ikan, baik dia herbivore, omnivore, maupun karnivor, itu pada saat larva itu bersifat predator. Sehingga pakan alami untuk larva umumnya adalah berupa zooplankton. Ya, kita kemarin sudah belajar tuh mengenai pakan alami ya. Jadi entah itu nanti akan berkembang menjadi herbivore, omnivore, atau karnivor, tapi saat larva itu dia umumnya adalah pakannya itu zooplankton. Jadi sifatnya adalah predator ya. Nah, berdasarkan ukuran, zooplankton itu juga macam-macam. Ada Dapnia, Moina. Ini adalah zooplankton yang berukuran besar. Tentu dia cocok untuk larva dengan bukaan mulut yang besar. Kemudian Artemia ini ukurannya sedang, sehingga cocok untuk larva dengan bukaan mulut yang sedang. Rotifera, dia adalah tergolong zooplankton dengan ukuran yang kecil ya. Ukurannya kecil sehingga cocok untuk larva dengan ukuran bukaan mulut yang kecil. Itu mengenai larva ya. Berikutnya adalah benih. Benih adalah anak ikan yang memiliki bentuk morfologi tubuh sudah definitif seperti induknya. Berbeda dengan induknya hanya dalam ukuran dan tingkah laku reproduksinya saja. Jadi secara morfologi dia sudah mirip ya seperti induknya, hanya berbeda ukuran karena ukuran kan induk benih ya ukurannya kecil. Jadi bedanya hanya dalam ukuran dan tentu ya pada benih ya belum ada tingkah laku reproduksi. Nah, tingkah laku makan itu ikan benih ini sudah mengarah kepada jenis makanan seperti yang dikonsumsi secara alami oleh induknya. Jadi kalau dia
secara alami itu ikan herbivore, maka pada benih ini juga dia sudah menyukai dari jenis tanaman. Kalau dia karnivor, ya dia menyukai pakan dari jenis hewan, seperti itu. Nah, laju pertumbuhan ikan stadia benih ini mulai meningkat dan akan melesat lebih cepat lagi pada stadia juvenil. Nah, ini stadia berikutnya setelah benih, itu adalah juvenil. Jadi juvenil itu adalah anak ikan yang memiliki bentuk tubuh seperti induknya, tetapi lebih kecil dan organ reproduksinya masih dalam perkembangan sehingga belum berfungsi. Pada stadia ini, laju pertumbuhan ikan berada dalam kecepatan maksimum, sebelum kemudian melambat ketika memasuki stadia dewasa. Ya, karena pada stadia juvenil ini, semua energi yang diperoleh dari makanan ini digunakan untuk pertumbuhan daging. Nah, jadi kalau kita gambarkan, pada larva nih pertumbuhannya masih lambat. Karena dia masih tadi berkembang kan, menyempurnakan berbagai organ tubuhnya, berbagai anatominya, berbagai fungsi fisiologisnya. Jadi energinya banyak keserap untuk perkembangan. Sehingga dari sisi pertumbuhan ukuran ini lambat. Nah, kemudian pada stadia benih ini mulai cepat, dan pada stadia juvenil ini maksimal pertumbuhannya, ya. Baru kemudian mulai melambat lagi pada stadia dewasa. Kenapa pada stadia dewasa melambat? Karena energinya sudah berbagi dengan energi untuk reproduksi, ya. Gitu ya. Jadi energinya sudah bukan lagi untuk pertumbuhan somatik, ya, pertumbuhan daging, pertumbuhan ukuran, tetapi untuk reproduksi, sehingga udah lambat. Oke, itu kira-kira tadi ya siklus hidup ikan kita sudah jelaskan dari sejak telur, larva, benih, juvenil hingga induk lagi tadi ya, hingga dewasa tadi ya kita sudah jelaskan. Nah, beberapa slide berikutnya kita akan berbicara mengenai domestikasi dan genetika, ya. Jadi aquaculture ini merupakan kegiatan domestikasi, ya kan? Kita kan memelihara yang semua tadinya ikan itu adalah ikan liar, ya. Nah, dengan kegiatan aquaculture itu kita lakukan domestikasi. Jadi kita buat menjadi jinak sehingga bisa dipelihara di dalam wadah yang terkontrol, ya, di dalam wadah budidaya. Jadi itu namanya domestikasi. Nah, domestikasi dan rekayasa genetik itu untuk memproduksi ikan dengan karakter-karakter yang kita inginkan. Dalam aquaculture kan kita menginginkan ikan yang tumbuh cepat, ikan yang tahan terhadap penyakit, ikan yang tenang, tidak agresif sehingga mudah di dalam penanganan, ya, tidak mudah stres karena dia terlalu agresif, ya. Sehingga kalau nangkep saja harus susah banget, ya, jadi luka di sana sini, ya. Nah, kita pengennya yang tenang kan. Lebih mudah dipelihara, dan pada beberapa jenis itu kita pengennya satu jenis kelamin. Karena apa? Misalnya pada ikan cupang, ya, itu yang mahal kan ikan jantan. Jadi kita pengennya produksi jantan aja supaya harganya mahal. Atau ikan nila. Ikan nila ini pertumbuhan ikan jantan jauh lebih cepat, ya, daripada ikan betina. Nah, jadi kita bisa produksi ikan jantan aja pada ikan nila, begitu ya. Nah, ini masih mengenai domestikasi dan genetika. Ini bisa dilakukan seleksi dan breeding, seleksi atau hibridisasi, ya. Kemudian produksi benih steril, ya. Kadang-kadang kita juga memproduksi benih steril supaya tadi, ya. Karena tadi kalau udah dewasa kan dia nggak tumbuh lagi, ya. Nah, kalau dia steril, dia nggak bisa melakukan reproduksi. Jadi energinya semua untuk pertumbuhan, ya. Jadi kita bisa memelihara ikan itu sampai ukuran yang diinginkan oleh konsumen, ya. Jadi pertumbuhannya tetap cepat. Kemudian bisa produksi benih monosek, ya, tadi satu kelamin, bisa juga produksi benih transgenik. Nah, ini kita sisipi beberapa jenis gen sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Nah, ini pertama adalah seleksi dan hibridisasi. Apa itu seleksi? Seleksi adalah kegiatan memilih jenis ikan atau individu yang diinginkan. Jadi seleksi kan memilih. Sementara kalau hibridisasi itu persilangan. Jadi kita menyilangkan.
Jadi ini selalu berhubungan nih, kita seleksi, kemudian kita silangkan, kan gitu ya. Jadi selalu bersamaan nih, seleksi dan hibridisasi. Persilangan antara 2 atau lebih jenis ikan untuk mendapatkan fenotip, ya. Fenotip itu karakter yang bisa diukur. Nah, contohnya nih, ikan A ini ekornya merah. Nah, ikan B mungkin dia ukurannya lebih besar, tapi ekornya putih. Nah, kalau kita silangkan sesuai hukum Mendel, kita kan akan dapat nanti ukurannya kecil, tapi ekornya merah. Ukurannya besar dapat dari yang B, tapi merahnya dapat dari yang A. Nah, atau seperti ini, persis seperti induk kecil ya, tapi ekornya putih. Atau dapat juga yang tubuhnya besar, ekornya putih. Nah, ini kan hukum Mendel. Ya. Jadi kita menyilangkan sehingga nanti mungkin kita mengharapkan yang seperti ini, tubuhnya besar dan ekornya merah. Nah, misalnya seperti itu yang kita inginkan. Nah, ini produksi benih steril. Ini kita harus manipulasi ya kromosom. Mungkin adik-adik nggak belajar lah ya di sini biasanya untuk penelitian mahasiswa ini ya untuk tugas akhir ini mahasiswa S2 bahkan biasanya ya. Jadi bisa dibuat nih ikan normal kan diploid ya 2N. Nah, ini bisa dikejut dengan suhu ya sehingga ini menjadi 3 set kromosom. 2 set berasal dari telur, 1 set berasal dari sperma ya. Jadi pada saat membelah itu dicegah. Jadi tidak bisa dia keluar, tidak bisa lepas begitu ya teorinya. Nah, ini meiosis terhalang pada saat ovarium, saat oogenia. Nah, ini mungkin saya lewat saja karena tidak diceritakan lah untuk di D3. Harusnya dihapus saja dari slide ini. Nah, kemudian tadi produksi benih monosek. Bagaimana dihasilkan? Ya, ini dengan cara sek reversal ya. Nah, kita ciptakan jantan fungsional dari kita punya benih betina genetik ya. Larva betina genetik. Berarti kan XX nih, betina genetik tuh XX kita rendam dengan hormon androgen. Nah, dia bisa menjadi jantan fungsional. Jadi XX tapi berfungsi sebagai jantan. Kemudian sebaliknya, jantan genetik ini bisa kita perlakukan dengan hormon betina atau hormon estrogen, dia menjadi betina fungsional, jadi berfungsi sebagai betina. Nah, kalau larva biasanya ya kita lakukan dengan perendaman ya, atau bisa juga diberi kalau yang sudah ini bisa juga melalui pakan ya, oral. Jadi hormonnya dicampur ke dalam pakan. Bisa juga ke induk dengan penyuntikan. Nah, ini semuanya dilakukan saat gonad belum terdiferensiasi. Nah, kalau kemudian kita silangkan tadi ya betina genetik yang XX disilangkan dengan jantan fungsional yang XX, maka keturunannya tentu betina semua, ya kan? XX dikawinkan dengan XX. Nah, betina semua. Kalau kita mengharapkan keturunannya betina semua. Atau sebaliknya, kita pengen anaknya jantan semua. Nah, kita gunakan di sini betina genetik menggunakan jantan super male, YY. Maka akan menghasilkan jantan semua. Nah, ini secara teoritis dalam penelitian bisa dilakukan, tetapi dalam kenyataan tidak mudah ya untuk menghasilkan jantan super male. Ini penelitian sudah bertahun-tahun, tapi juga belum sukses sempurna ya. Penelitian masih terus dilakukan. Nah, atau ini produksi benih transgenik. Ya, jadi menambah jumlah gen yang sudah dimiliki sehingga kemampuannya menjadi bertambah. Contoh, ini ukuran ikannya kecil ya dan tumbuhnya lambat. Nah, kalau ditambah gen hormon pertumbuhan, tentu tumbuhnya menjadi lebih cepat ya dan ukurannya bisa lebih besar. Ada juga dengan cara mengintroduksikan jenis gen baru. Nah, kalau ini tadi kan menambah, dia sudah punya kan hormon pertumbuhan di dalam tubuhnya ini, kita tambah gennya dari ikan yang lain. Jadi kopinya ditambah. Tapi kalau ini kita introduksi, ya kita masukkan jenis gen baru yang berasal dari organisme lain, ya bukan dari ikan. Contohnya ini ikan polos nih, putih polos, disisipi dengan gen yang berwarna hijau, misalnya gen GFP.
green fluorescent protein, ya, protein yang berpendar hijau. Itu diisolasi dari ubur-ubur ya. Nah, ini bisa diinjeksikan ke larva ikan sehingga nanti ikannya berpendar hijau. Nah, ini sudah umum, ini banyak kita lakukan. Nah, itu kira-kira adik-adik